Pak Gani. Ya, Mas. Sudah berapa yang hadir, Pak Gani? 25, Mas. Oh iya. Yang Pak Gani yang diundang ada berapa, Pak Gani? Sebatik sudah masuk kah ya? Seluruh satuan pendidikan yang menjadi sekolah binaannya untuk bisa bergabung bersama kita di kegiatan ini melalui video conference Webex Meeting Room. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berlama-lama lagi. Kita langsung saja masuk ke materi pertama kita yang akan dibawakan oleh Bapak Hari Purwanto selaku Kepala Subbagian Tata Usaha LPMP Kalimantan Utara, yakni materi pendampingan sekolah binaan tahap 3. Pada Bapak Hari Purwanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, moderator Mas Rustan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mas Rustan, suara Bapak bisa dengan jelas diterima? Jelas Pak, jelas. Ya, makasih Bapak. Yang terhormat Bapak Kepala LPMP Kalimantan Utara, Bapak Dr. Jarwoko MPD. Ibu Bapak mungkin kalau lihat di chat beliau belum hadir karena beliau sekarang sedang di ruangannya Gubernur kita, LT. Ada janjian, ada sesuatu yang dikerjakan Bu ya. Jadi setelah dari Gubernur langsung bergabung di tempat kita. Yang terhormat narasumber Pak Ujang. Makasih Pak Ujang telah hadir juga sudah Pak Ujang Gurcita, itu beliau fasilitator dari LPMP Pak ya, yang kemarin telah mendapatkan pelatihan juga. Yang kami hormati, yang kami segani Bapak Ibu pengawas semua dari Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malino, mohon izin Bu ya, kita ada kegiatan, mudah-mudahan Ibu berkenan, Bapak juga berkenan. Jadi akhirnya sekolah yang Bapak Ibu bina menjadi sekolah binaan lah. Artinya sekolah binaan itu sekolah yang menjadi percontohan dari sekolah-sekolah yang lain. Yang kami hormati, kami sebut satu persatu ya, ada banyak di sini sudah. Kemudian kepala sekolah dari jenjang SMP dari Kabupaten Nunukan dan juga dari Kabupaten Malino, terima kasih hadir dan beserta timnya, tim PPMPS-nya. Tidak lupa Ibu narasumber kita, Bu Pak. Jadi nanti ada seperti tadi disampaikan oleh moderator, Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan. Jadi LPMP itu Pak, kalau ada yang minta 1 kita berikan 2. Kalau ada yang minta 2 kita berikan 3 dan seterusnya begitu. Ini nanti Bapak Ibu di masa pandemi ini bagaimana pembelajaran sudah dilaksanakan selama ini, akan ada pembekalan dari Duta Rumah Belajar Kalimantan Utara, Ibu Anita nanti Bapak Ibu. Kemudian yang kami banggakan tim panitia, karena Bapak Ibu sekali lagi sebagaimana mungkin kita sampaikan bahwa ini ada 2 room, dan room B, ini room B. Di room A ada panitia juga, mohon bantuannya bagaimana aktivitas kita yang seharusnya Bapak Ibu kami ini ketemu tatap muka dengan Bapak Ibu, tapi tidak dibolehkan oleh aturan. Jadi Bapak Ibu mohon izin sampai akhir tahun ini kegiatan kita seperti ini Bapak Ibu ya, mohon izin sekali lagi, di mana selama ini kita sering ketemu baik di Nunukan di mana-mana Bu Pak ya. Nah, tapi yang jelas untuk sampai dengan tahun ini kita tidak bisa tatap muka karena aturannya seperti tersebut Bapak Ibu. Boleh tapi tidak dalam jumlah yang sangat banyak. Misalkan 2-3 orang boleh, tapi kalau sampai 90, 60 gitu kita tidak diizinkan Bapak Ibu ya. Jadi kita mengikuti protokol. Saya pun menggunakan masker Bapak Ibu. Mohon maaf, jadi saya juga menggunakan protokol, tapi karena saya di ruangan sendiri saya lepas. Tapi kalau saya keluar sedikit dari ruangan saya tetap menggunakan masker, Pak. Aturannya sama. Jadi kita di dalam ruangan pun wajib menggunakan masker 3M itu Pak ya, sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah kita Bapak Ibu. 3M tolong difasilitasi dengan benar karena biar tidak mencegah, biar bisa mencegah penyebaran COVID tadi. Moderator, host, dan terima kasih semua tim, mudah-mudahan kegiatan kita berlangsung dengan aman, lancar, dan semuanya dapat ridho dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, sebentar saya mau share dulu. Ya oke, sudah masuk. Ini kita dulu Pak ya. Jaringannya agak lelet. Nah ini sudah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dilihat ya slide-nya Bu Pak ya.
Oke. Jadi Bapak Ibu, saya nyampaikan materi memang tidak terlalu lama, tapi poin-poinnya ya karena materi nanti akan disampaikan oleh Pak Ujang. Kami hanya menyampaikan kegiatan kita ini tujuannya apa dan yang diharapkan itu apa gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi kegiatan kita adalah pendampingan sekolah binaan melalui SPMI. Nah, sekolah binaan itu adalah sekolah yang dulu namanya adalah sekolah model dan sekolah rujukan. Nah, tahun ini Bapak Ibu kita tidak boleh menyebut lagi sekolah rujukan dan binaan, model, tapi disebut dengan sekolah binaan. Nah, bagaimana membinanya itu Bapak Ibu? Banyak, salah satu adalah penjaminan mutu. Nah, penjaminan itu Bapak Ibu melalui SPMI, sistem penjaminan mutu internal di satuan pendidikan, di mana Bapak Ibu pengawas terlibat. Artinya Bapak Ibu, walaupun kondisi seperti ini, kita tidak ada tatap muka dan seterusnya, tapi tetap penjaminan mutu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Itu. Oke Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kegiatan kita ini berlangsung 1 hari, jadi nanti itu ada fasilitator itu Pak Kepala LPMP Kalimantan Utara, kemudian saya sendiri. Bapak Ibu, saya mulai bulan Agustus kemarin berubah Pak, bukan menjadi kepala seksi tapi menjadi Kasupak, karena kepala seksi Pak di LPMP seluruh Indonesia ditiadakan. Jadi hanya ada kepala dan ada Kasupak tata usaha. Jadi kata Kasupak itu juga merangkap sebagai kepala seksi Bapak Ibu di situ. Itu seluruh Indonesia sama, kita aturannya mulai tanggal 13 Agustus kemarin. Jadi siapa tahu ada yang nanya, loh ini Kasupak kok menyampaikan materi? Jadi juga Kasupak, kita kepala seksi menjadi satu. Kemudian nanti Bapak Ibu, memang ini jadwal sudah agak lama, jadi ini ada yang tidak kita cantumkan, mohon maaf, itu ada dari Duta Rumah Belajar. Jadi salah saya langsung Duta Rumah Belajar, seperti tadi kita sampaikan. Kemudian nanti fasilitator yaitu Pak Ujang Gurcitra SD, itu beliau menyampaikan pendampingan bagaimana hasil akhir, termasuk monitoringnya Bapak Ibu. Karena nanti kita akan ada Bapak Ibu monitoring. Jadi Bapak Ibu nanti insya Allah sekitar tanggal 12 sampai tanggal 16 ada tim LPMP 222 orang, jadi tidak boleh bareng-bareng. Itu akan datangi satuan pendidikan. Di total kita Bu Pak yang kita datangi ada 120 satuan pendidikan seluruh Kalimantan Utara. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 12 sampai tanggal 16 Oktober 2020 ini. Oke Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jadwal, jadi nanti akhirnya kita rubah. Saya dulu izin menyampaikan beberapa materi Bapak Ibu, artinya seperti apa sih kegiatan kita ini. Kemudian nanti ada dari Ibu narasumber dari Duta Rumah Belajar. Habis itu nanti langsung diambil alih, kalau Pak Kepala belum hadir, oleh fasilitator. Namun kalau Pak Kepala langsung hadir, nanti mohon berhenti sebentar, fasilitator akan dibuka. Jadi Bapak Ibu, saya tidak membuka kegiatan, nanti pembukaan dilakukan oleh Bapak Kepala LPMP Kalimantan Utara. Jadi Bapak Ibu, kegiatan kita fasilitasi sampai dengan jam 5 sore. Namun kalau terjadi diskusi bisa lebih panjang boleh. Jadi kami dari panitia pasti akan mendampingi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat tulisan besar di sebelah kiri itu random kegiatan, memang kita ada SD, SMP, SMA, dan SMK Bapak Ibu. Bapak Ibu, kemarin itu serentak jenjang SD Bapak Ibu ya. Nah SD semuanya. Kemudian hari ini jenjang SMP Bapak Ibu. Besok jenjang SMA dan SMK. SMK sementara masih masuk di LPMP Bu Pak. Tahun depan mungkin sepertinya sudah masuk di vokasi. Jadi untuk SMK ini masa transisi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kita fasilitasi sampai 1 hari, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan pasti ada hasilnya yang positif untuk satuan pendidikan kita. Bapak Ibu, sebagaimana kita sampaikan di awal dulu Bu Pak ya, nggak tahu saya lupa tanggal berapa itu, jadi pendampingan ada 3 Bu yang kita fasilitasi, pendampingan 1, pendampingan 2, pendampingan 3. 1 sudah dilaksanakan, 2 sudah, sekarang Bapak Ibu pendampingan yang ketiga. Jadi ini adalah pendampingan yang terakhir, nanti setelah itu kami ada monitoring Pak. Jadi Bapak Ibu nanti dipandu oleh Pak Ujang tentang bagaimana implementasinya Bapak Ibu. Jadi implementasi itu akan terjadi atau tidak, nanti akan ada diskusi-diskusi yang dipandu oleh Bapak Ujang Gurcitra. Baru monitoringnya adalah petugas LPMP, kita terjunkan Bu Pak insya Allah hari Senin sampai dengan hari Kamis Bapak Ibu ke 120 satuan pendidikan yang melaksanakan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, sedikit kita flashback ke belakang. Jadi dasar hukum kenapa sih diadakan ini? Itu pasti Bu Pak ada regulasinya, yaitu Permendikbud 28/2016 tentang SPMI atau Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
Artinya Bapak Ibu bahwa satuan pendidikan wajib menjamin walaupun dengan kondisi COVID ini keberlangsungan proses belajar mengajar dan seterusnya termasuk manajemennya juga. Jadi Bapak Ibu walaupun kondisi COVID kita tidak bisa mengatakan kita berhenti aktivitas. Tidak Bu Pak ya. Jadi tetap kita melaksanakan aktivitas sebagaimana yang diharapkan oleh Permendikbud tersebut karena itu adalah payung hukum kita. Namun Bapak Ibu ada Permendikbud 19 tentang SNP 8 SNP itu ya nanti dimasukkan di tentang SPMI-nya itu adalah ukuran standar nasional. Jadi kalau kita sudah memenuhi syaratnya itu baru minimal Bapak Ibu minimal. Jadi kita kemarin alhamdulillah sekolah kita sudah ada yang SNP artinya sudah ada yang memenuhi syarat secara minimal. Harapan kita Bapak Ibu Kalimantan Utara nanti muncul sekolah-sekolah yang di atas SNP Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu seperti tersebut. Kemudian Bapak Ibu ini pembelajaran di masa pandemi dan kebiasaan corona ini Bapak Ibu munculnya itu nanti alasan atau argumen atau latar belakang kenapa ada duta rumah belajar. Jadi ini Bapak Ibu pembelajaran di masa pandemi ini akan disampaikan oleh Ibu Anita nanti ada hal-hal seperti apa. Memang Bapak Ibu sudah pernah dengar, tapi nanti kami harapkan karena waktunya tidak lama kami mohon kepada narasumber langsung mempraktekkannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh langsung mempraktekkannya nanti silakan di HP-nya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir latar belakang yang menurut kami penting adalah pelaksanaan SPMI di satu pendidikan. Ini memang sudah tahun ketiga Bapak Ibu SPMI itu bagaimana ketelaksanaannya. Mulai dari perencanaan, pemilihan mutu, implementasi maupun monitoring yang nanti kita akan lakukan. Jadi Bapak Ibu itu latar belakang yang membuat kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi ada dasar hukumnya Bu Pak ya. Nah Bapak Ibu tujuan dari kegiatan kita ini, jadi Bapak Ibu satu adalah percontohan sekolah yang berbasis SNP. Jadi Bapak Ibu sekolah-sekolah yang Bapak Ibu ada ini adalah merupakan sekolah percontohan karena LPMP Pak baru bisa melaksanakan kegiatan ini di 120 sekolah seluruh Kalimantan Utara. Padahal sekolah kita Bu Pak secara total Pak ada 743. Jadi tidak lebih dari 25%. Nah, yang 25% inilah mudah-mudahan bisa menjadi percontohan sekolah-sekolah yang lainnya. Harapan Bu Pak ya. Kemarin sempat mau kita naikkan, tapi karena ada kondisi COVID tidak jadi. Tapi sekarang tetap ada 120 sekolah Bapak Ibu yang kita fasilitasi. Mudah-mudahan bisa memberikan contoh atau mendiseminasikan ke satuan pendidikan yang lainnya. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang tidak ikut, kemudian mau belajar dipersilakan. Kemudian yang berikutnya adalah pola pengimbasan penerapan penjamin mutu. Jadi harapan nanti Bu ya, sekolah ini adalah apalagi ada Bapak Ibu pengawas di sini. Terima kasih telah hadir. Jadi bisa mengimbaskan ke satuan pendidikan yang mungkin tidak terfasilitasi Pak Bu ya. Karena kuota kita baru 120 satuan pendidikan. Itu tujuan secara umum. Bapak Ibu tujuan secara khusus sebagaimana tadi kita sampaikan di depan yaitu adanya Permendikbud Pak ya 28 2016 tentang penjamin mutu. Jadi SPMI-nya lah Bu ya yang di situ. Jadi Bapak Ibu bahwa SPMI dilaksanakan di satu pendidikan itu adalah merupakan kewajiban satu pendidikan karena ada payung hukumnya Bapak Ibu. Jadi bukan karena maunya LPMP, tapi karena ada regulasi tersebut. Kemudian memahami tugas dan fungsi TPMPS. Alhamdulillah di sini telah hadir juga tim TPMPS. Mudah-mudahan dengan hadirnya nanti semakin tahu fungsi kita Bapak Ibu. Karena selama ini Bapak Ibu kita sudah bentuk tim TPMPS, tapi karena tidak ada tindak lanjut seperti fintech ini, akhirnya TPMPS mohon maaf tidak bisa berjalan secara maksimal. Ya Bu ya, jadi TPMPS itu keberadaannya adalah membantu program-program sekolah, terutama dalam program yang sudah dicanangkan oleh kepala sekolah dibantu jadi mitra dari kepala sekolahnya. Itu Bapak Ibu harapan kami, ada strategi yang didapatkan. Jadi Bapak Ibu, hasil yang diharapkan Bapak Ibu, kita harapkan pasti Bu ya, adalah mengetahui regulasi tersebut, isinya, bagaimana mengimplementasikan. Kemudian menyusun rencana, pasti Bapak Ibu sudah menyusun rencananya. Nanti silakan satuan pendidikan yang mau, mudah-mudahan mau semuanya, waktunya cukup juga mempresentasikan hasilnya. Oh ternyata sekolah ini sudah seperti ini, seperti ini. Jadi kalau ada sekolah yang baik, bisa menjadi contoh, tidak apa-apa Bu ya. Bapak Ibu kegiatan ini diharapkan memberikan feedback implementasi, artinya bahwa kalau ada kekurangannya bagaimana solusinya. Jadi artinya Bapak Ibu bisa mendorong terjadinya ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu COVID ini selesai tahun ini saja. Kenapa? Kalau sampai tahun depan masih seperti ini, berarti feedbacknya nggak tahu sampai berapa lama itu. Jadi harapan kami mudah-mudahan tahun ini sudah teratasi COVID itu. Jadi kita
feedbacknya itu dengan tatap muka seperti yang sudah Bapak Ibu ya. Kemudian memberikan dokumentasi berupa gambar secara lengkap. Jadi Bapak Ibu nanti mudah-mudahan bisa memberikan ke khalayak umum di grup kita ini, di room ini, bahwa kita sudah seperti ini. Boleh. Begitu, walaupun dengan kondisi COVID akan tetap terlaksana dengan baik. Kemudian bisa menerapkan sekolah menjalani itu secara mandiri. Ini Bu, Pak, yang harapan kami. Jadi nanti mohon maaf sekali lagi, kalau LPMP tidak melaksanakan SPMI seperti ini, Fintech, tapi tetap satuan pendidikan melaksanakan secara mandiri. Itu Bapak Ibu harapan kami seperti itu. Jadi LPMP itu memberikan trigger atau stimulus saja Bapak Ibu. Biasanya secara periodik itu berlangsung antara 3 sampai dengan 4 tahun, habis itu kegiatan yang lainnya Bu ya. Kemudian memahami SNP Bapak Ibu. Nah, yang paling utama adalah sekolah melaksanakan sekolah sudah menjadi budaya mutu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang masih ada mengatakan begini, kita mengadakan SPMI yang kegiatan LPMP. Jadi kesannya kan masih karena ada kata-kata LPMP. Nah, ke depan Bapak Ibu kita harapkan sekolah kita melaksanakan penjaminan itu bukan karena LPMP, tapi karena memang ada Permendikbud, karena kita terikat di itu kemudian menjadi budaya. Jadi kalau ada sekolah ini baik, apa dokumennya yang mengatakan sekolah baik, katanya orang saja begitu. Iya, bentar Bu ya. Bentar Bu ya, sebentar. Kasih. Kemudian Bapak Ibu itu harapan kami. Kemudian Bapak Ibu, ini strategi pendampingan kemarin juga kami sampaikan, sekarang saya sampaikan secara singkat aja Bu ya. Kita Bu membuat istilah singkatan itu PEDIS. PEDIS itu singkatan pendidikan, dorongan, implementasi, dan supervisi. Pendidikannya Bapak Ibu, jadi paparan materi yang pertama kemarin itu disebutkan oleh narasumber. Kemudian ada paparan juga LK 1, 2, 3, dan raport mutu sudah kemarin sudah dibahas. Kemudian dorongan, bagaimana Bapak Ibu ini bisa mendorong, terutama Bapak Ibu pengawas, tim TPMPS di satuan pendidikan itu berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kemudian implementasi, bagaimana mengimplementasikan Bapak Ibu. Nah, supervisi, Bapak Ibu pengawas yang terhormat bisa memfasilitasi satuan pendidikan untuk melakukan supervisi atau monitoring upaya. Jadi artinya Bapak Ibu itu strategi yang kita terapkan. Kemudian Bapak Ibu, di masa pandemi ini Bapak Ibu, bagaimana caranya? Jadi itu untuk pendidikan tetap harus dipertahankan dengan kondisi apapun walaupun ada pandemi COVID. Terutama dengan pelaksanaan BDR belajar dari rumah. Jadi kita harus evaluasi Bapak Ibu. Kemudian kesulitan guru dalam bidang IT. Ini bisa Bapak Ibu, teman-teman guru yang seusia saya biasanya, seusia sudah bukan lagi balita ya. Jadi artinya Bapak Ibu IT-nya belum paham, jadi teman-teman yang IT-nya bagus tolong ditularkan. Karena apa Bapak Ibu? Suka nggak suka, kita menggunakan IT. Jadi sisi, mohon maaf kalau saya salah, mohon maaf. Jadi sisi positifnya dengan adanya COVID ini Bapak Ibu, suka nggak suka kita adalah belajar IT. Jadi IT kalau dulu kan HP hanya untuk WA saja. Nah sekarang ternyata untuk pembelajaran, untuk ngasih soal, untuk mengoreksi, untuk ngasih nilai. Dan nanti Ibu akan menyampaikan materi itu Pak Wi, bagaimana kelas maya itu. Kemudian sekolah binaan merupakan sekolah yang mudah-mudahan Pak Wi menjadi percontohan tadi yang saya sampaikan. Kita baru 120 satuan pendidikan, tidak lebih dari 25% dari total sekolah kita. Jadi banyak yang belum tersentuh Pak Bu kegiatan kita seperti ini. Kemudian yang itu pasti IT sudah ada. Yang terakhir adalah Bapak Ibu akan didampingi oleh fasilitator kita. Fasilitator ini Bapak Ibu dari LPMP yang kemarin juga melakukan fintech Bu ya, dari pusat ada Fasnasnya, tapi secara daring Bu, tidak datang ke Jakarta sana. Oke Bapak Ibu, ini yang terakhir. Jadi siklus SPMI di Bapak Ibu itu seperti ini Bu, yang di tengah itu mutar, boleh dari pemetaan dulu atau standar yang baru kalau memang iya. Tapi biasanya Bapak dari pemetaan dulu, baru perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kalau dievaluasi sudah melaksanakan semuanya, berarti kita boleh menetapkan standar mutu yang baru. Ada yang menjamin bagaimana ada eksternal dan ada internal. Ini adalah yang internal SPMI. Yang eksternal itu bisa dari BAN SM, masuk bisa juga dari LPMP, SPMI secara eksternal. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas kesalahannya kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Kami akhiri, Bapak Ibu terima kasih, mohon maaf. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Mas Ursan. Suaranya Mas nggak ada ya? Nggak ada. Iya Pak. Oh, sudah. Mantap, sudah. Ya, ya baik. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi penyampaian materi dari eh, Bapak Hari Purwanto terkait dengan pendampingan sekolah binaan, dan tadi kita sudah sama-sama eh, menyimak dan kami di sini ada beberapa kesimpulan terkait dengan materi beliau. Yang pertama terkait dengan strategi tadi, dijelaskan bahwa strategi dalam pendampingan ini yakni dimulai dari pendidikan, ya. Pendidikan itu ya penyampaian materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh semua narasumber kita dari LPMP Kalimantan Utara. Kemudian ada dorongan, ini pemberian motivasi untuk satuan pendidikan dan pengimplementasian SPMI di sekolahnya masing-masing. Kemudian ada implementasi, dan terakhir ada monitoring dan evaluasi. Kemudian tadi juga dijelaskan apa sih latar belakang atau dasar hukum yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan kita. Tadi dijelaskan bahwa ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Juga ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 28 tahun 2016 tentang SPM PDM. Jadi mungkin seperti itu yang bisa kami simpulkan dari materi Bapak Hari Purwanto. Untuk selanjutnya mungkin mohon izin Bapak Hari, apakah bisa ada sesi tanya jawab Pak? Enggak Mas, langsung aja. Mohon maaf, Bapak sudah ada kegiatannya di sebelah sudah. Makasih ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke materi selanjutnya, yakni materi terkait dengan kelas digital yang menjadi solusi untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi seperti saat sekarang ini. Dan materi ini akan dibawakan oleh Duta Rumah Belajar Kalimantan Utara, yakni Ibu Anita Nur Hasanah, yang akan membawakan materi seperti yang tadi kita sampaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon izin sekali lagi untuk karena kami memantau di sini masih sebanyak 39 peserta, yang seharusnya ada 96 peserta untuk bisa kembali menghubungi rekan-rekan dari satuan pendidikan yang lain untuk bisa bergabung apabila Bapak Ibu sekalian mengetahui atau mengenal teman-teman yang seharusnya bergabung pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berlama lagi. Kita langsung saja masuk ke materi Ibu Anita, yakni kelas digital sebagai solusi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Kepada Ibu Anita Nur Hasanah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Tes 1 2, suara saya terdengar. Pak. Baik. Terdengar Ibu. Oke, siap Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Terima kasih, mohon izin meminta waktu sedikit untuk sedikit memaparkan tentang ini mau belajar sudah sangat
stakeholder. Dalam hal ini terima kasih kepada LPMP Kalimantan Utara yang terus memfasilitasi penggunaan fitur-fitur yang ada. Baik, saya ucapkan kepada yang terhormat Kepala LPMP Kalimantan Utara, Bapak Dr. Purwono, yang dan juga yang terhormat dan sangat saya banggakan Bapak Hilang suara. Jika dijual atas suaranya nih. Nah, sorry, di sana Suaranya kami tidak. saya itu tanggal 20 Oktober tadi. saya. Bu Anita tidak terdengar. Hingga di Pulau Sado kah? Sampai di sini juga tidak terdengar, itu tidak ada. LPMP suaranya. Saya? Halo, tes 1, 2. 1, 2. Oke. Baik, baik. Masuk. Nah, oke, terima kasih. Tidak dengar ya? Atau tanpa headset begini? Begini terdengar jelas? Ya betul Bu. Mantap. Begini terdengar jelas? Oh, oke. Saya ini tanpa menggunakan headset terdengar jelas ya? Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan dan kesempatannya. Terima kasih. Mohon izin saya akan menyampaikan tentang kelas Maya, di mana kelas digital adalah solusi dari pembelajaran jarak jauh. Mohon nantinya bisa disaringkan ke tujuannya. Saya akan coba share screen. Oh, mati. Suaranya malah hilang ya?
Halo, apa terdengar suara saya? Dengaran. Terdengar? Dengar. Oke, siap-siap. Terima kasih. Baik, silakan di-mute Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Pepatah lama atau apa ya itu? Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalkan diri. Berikut adalah kurikulum vitae saya. Silakan boleh difoto nomor handphone saya jika ada pertanyaan atau ingin membuat kelas maya di sekolahnya bisa langsung menghubungi. Silakan. Oke, sudah cukup? Oke. Ini adalah sedikit biodata saya. Dan pada pagi hari ini kita akan memaparkan tentang pemanfaatan kelas digital untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, Bapak Ibu, mungkin sudah diketahui apa sih tentang rumah belajar, sering seperti itu. Tapi banyak masih yang menganggap bahwa rumah belajar adalah berbentuk rumah, di mana kita ingin, Bu, kami ingin datang ke rumah belajar, ingin menginterview atau apa menanyakan tentang rumah belajar. Oh, rumah belajar itu sebuah portal. Ya, sebuah portal di mana ini menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi serta interaksi antar komunitas. Dan rumah belajar ditujukan untuk siswa, dan ini rumah belajar adalah produk Kemendikbud, di mana motoriknya atau pengembangnya adalah Pusdatin. Jadi bukan berbentuk rumah, tetapi sebuah portal. Alamat webnya belajar.kemdikbud.go.id. Ya, yang untuk SD sudah, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur-fitur apa saja sih yang ada di rumah belajar, Bapak Ibu. Saat ini kita berubah, ya. Kita berubah, sekarang ada 4 fitur utama dan 6 fitur pendukung. Dan di dalam fitur pendukung ada fitur baru yang bernama EduGame. Nah, Bapak Ibu, dari 4 fitur utama dan 6 fitur pendukung, kita akan fokus dalam waktu 20-30 menit ke depan. Saya akan fokus ke kelas maya. Ya, kelas maya adalah fitur sebuah LMS, di mana Bapak Ibu di dalam kelas maya tersebut bisa memasukkan modulnya, siswanya juga bisa. Seperti itu. Oke, nah ini adalah kelas maya yang akan kita bahas langsung pada pagi hari ini. Dan ini adalah LMS yang dikembangkan secara khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran virtual antara siswa, guru, kapan saja dan di mana saja. Pastinya melalui portal belajar.kemdikbud.go.id/kelasmaya. Seperti itu. Baik, kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu semua. Mohon izin Bapak Ibu semua dapat membuka laptop ataupun gawainya kepada tautan ini di Google-nya. Di beranda paling depan di Google-nya, silahkan dibuka. Langsung diketik belajar.kemdikbud.go.id. Di sini Bapak Ibu. Di sini mari kita ketik belajar. Huruf kecil saja ya Bapak Ibu, huruf kecil seperti biasa, belajar.kemdikbud.go.id, atau jika bunyi langsung aja diketik rumah belajar. Seperti itu di Google, di paling beranda depan, lalu akan menemukan ini portal rumah belajar. Nah, di sini di dalam kelas maya, Bapak Ibu akan menemukan interaksi antar siswa, guru, ya, dan bisa dilakukan di mana aja. Sekarang ini bisa
di download menggunakan handphone Bapak Ibu, ketik melalui Play Store. Oke. Nah, di sini akan muncul kelas maya. Nah, Bapak Ibu, ini bisa langsung login, tapi langsung tembusnya ke sumber belajar. Langsung Bapak Ibu bisa membuka sumber belajar dan memberikan materi apa saja untuk siswanya sesuai kebutuhan yang akan disampaikan. Login ini langsung masuk ke sumber belajar. Nah, dalam sumber belajar Bapak Ibu bisa langsung menikmati. Tetapi ketika ingin fitur yang lain, Bapak Ibu harus mengkliknya yang ini. Coba sekarang. Ini semua coba sekarang, dan juga ini fitur barunya yaitu EduGame. Game edukatif. Jadi anak-anak tidak hanya bermain, tetapi dia juga bermain sambil belajar. Ya. Nanti di akhir sesi mungkin bisa saya bukakan. Saat ini kita coba kelas maya. Klik kelas mayanya Bapak Ibu. Saya bisa berkenalan dengan SMP mana yang ada di Malinau atau Nunukan yang belum mempunyai kelas mayanya. Mari saya daftarkan di kelas mayanya ini. Sebelum masuk ke kelas maya, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Klik daftar. Kemudian kita daftar sebagai guru atau sebagai siswa untuk siswa kita atau sebagai penyelenggara jika kita belum mempunyai akun rumah belajar di sekolah kita. Mungkin bisa dibantu Bapak Ibu yang ada di sini, bisa di-chat, mengklik meminta untuk sekolahnya yang mana yang bisa saya jadikan contoh di sini. Saya buatkan kelas mayanya. Saya coba kita daftar dulu sebagai guru. Ada rekomendasi dari panitia mungkin SD mana yang bisa saya ajak untuk kolaborasi interaksi pada pagi hari ini. Kira-kira SD berapa ya? SMP berapa? Kira-kira untuk SMP berapa yang bisa masuk? Bisa di-chat. SMP 1 Malino Barat, Bu. Baik, ini dengan Bapak siapa? Terima kasih. Bapak Sigit Purwantoro, Bu. Bapak Sigit Purwantoro. SMP berapa, Pak? SMP 1 Malino Barat. Malinau Barat. Sudah pernah mendaftar, Pak, atau belum? Belum, Bu. Oh, baik. Berarti kita akan mendaftar sebagai penyelenggara. Terus NPSN sekolah bisa dibagikan, Pak? NPSN sekolah. Tuh, belum ada. Saya cari dulu SMP 1. SMP Malinau Barat. Baik. NPSN-nya 30.2819. Jalan Batu Naik ya, Tanjung Lapang. Betul. Betul sekali, Bu. Nomor HP Bapak berapa? 0852 Baik. 4778 Baik. 3245. Oke, terima kasih Bapak. Selamat. Nanti akan ada bonus pulsa untuk Bapak yang akan saya sampaikan langsung nanti dikirimkan oleh panitia. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Akan saya daftarkan sebagai penyelenggara ya. Oke. Iya. Klik penyelenggara langsung. Penyelenggara ini kita cari kira-kira SMPN 1
Boleh dimatikan mic-nya, Pak? Oke, siap. Terima kasih. SMP 1 Malino Barat belum terdetek ya. Nah, oke, kita akan mendaftar sebagai penyelenggara. Kalau setelah Bapak Ibu belum, berarti akan masuk terlebih dahulu sebagai penyelenggara. Siap. Daftar sebagai penyelenggara. Oke, ID user bisa nama. Oke, nama sekolah SMPN 1 Malinau Barat. Khusus deskripsi ini bebas ya Bapak Ibu. Khusus sekolah SMPN 1 Malinau Barat. Oke. Passwordnya Pak, Bu, bisa yang gampang saja. Bisa nama Bapak Sigit sendiri, Bapak Sigit Purwanto. 1, 2, 3, mulai ya. Bapak Sigit Purwanto, 1, 2, 3. Oke, konfirmasi, boleh Bapak Sigit. NPSN-nya tadi 30 40 281 Malinau Barat. Jalan Jalan Batu Marit RT 1 Tanjung Lapang. Oke. Baik, alamat emailnya Bapak Ibu tidak usah bingung alamat email apa-apa tidak perlu, tetapi kita langsung aja Bapak Sigit Purwanto @gmail.com. Kita buat seperti itu aja, tidak masalah. Langsung aja nama kita lalu @gmail.com. Nah, nomor teleponnya kita masukkan 0852 4778 3245. Oke. Sama ini 0852. Oke, sorry. 4778324. Oke. Wilayahnya kita buka ini Kalimantan Utara. Oke. P besar, N kecil, 4 BC. Oke, daftar. Kita daftarkan. Nah, setelah mendaftar, alhamdulillah Bapak langsung berhasil. Ya, ini adalah akun penyelenggara Bapak. Oke, kita akan konfirmasi. Kita menunggu untuk dikonfirmasi. Oke, kita akan konfirmasi sembari kita akan mendaftar sebagai guru ya Pak Sigit. Oke, kita daftar lagi sebagai guru. Daftar sebagai guru. Setelah kita di approve akunnya, nah ini boleh angka apa saja. Boleh Sigit 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, namanya Bapak Sigit Purwanto. Digunakan khusus
SMPN 1 Malinau Barat. Oke. Passwordnya juga Bapak Ibu bisa bebas. Sigit Purwanto 123 seperti itu. Lalu kita buat lagi Sigit Purwanto 123. Nomor identitas mohon izin ya Pak. Kita isi bebas. Tidak masalah. Makanya sangat mudah sekali untuk penggunaan rumah belajar ini. Diberikan kebebasan dalam mendaftar. Oke, Sigit Purwanto, kontaknya tadi Bapak nomor 0852 477 478 3246. Oke, SMP kita klik dulu SMP-nya. Kita ketik SMP, sorry, agak lagi. SMP 2 Nunukan, Wah, Ibu Anita. Oh iya, sebentar Pak. Satu ya Pak. Walah, Masya Allah, dari tadi saya bicarain ternyata masih mood. Maaf ya Bapak Ibu. Baik, ini SMP Negeri 1 Malinau Barat masih menunggu approve. Jadi kita coba SMP lainnya yang ingin mendaftar, silahkan. SMP berapa tadi yang mau mendaftar? SMP Negeri 2, Bu. Bu Anita. SMP Negeri 2 Nunukan. N2. Negeri 2. Negeri 2 juga. Oke. Bisa NPSN dan nomor HP-nya? Bu Anita, mohon maaf sebelumnya. Pak itu Bu Anita. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Beberapa bulan lalu kami sudah mendaftar. Tinggal menunggu konfirmasi sampai. Ya, tapi saya sudah konfirmasi ke Pak Andi Mastan kalau nggak salah. Tapi belum sampai saat ini tuh belum ada ini. Belum di-upload. Ya, itu Pak. Baik. Suara jadi Pak. Di mute. Suaranya. Iya, Ibu. Iya. Oke, baik. Saya tanya ini Bu, NPSN-nya. Tapi kalau sudah pernah mendaftar, bisa jadi belum lengkap. Iya. 30.400. Ya. 540. Oke, nomor HP-nya
nomor HP dulu yang dipakai apa ya? Nomor HP pribadi. Lupa kayaknya dulu nomor HP sekolah ya. Nomor HP dulu itu nomor sekolah Bu Anita yang dipakai. Bapak Ibu mohon izin kalau satu ruangan diharapkan ya. Oke, nomor handphonenya. Kalau berada dalam satu ruangan, Bapak Ibu mohon agak menjauh biar tidak storing. Begitu. Memang akan begitu jika berdekatan dalam satu ruangan sama-sama sikon. Akan storing. Coba Ibu, tadi Ibu siapa ya namanya ya? Iya, Yulaika Ibu. Ibu Zulaika, baik. Ibu Zulaika, nomor HP-nya berapa Bu? Nomor HP-nya Bu? Bisa chat, nggak apa-apa Bu, nomor HP-nya. Mas, halo? Halo, nomor handphonenya Ibu Zulaika? Chat Bu. 08 Di 0812 5407 54. 6161 5407. Oke, siap Bu. Siap, Iya. siap. Sudah Bu. Oke, sebentar kami approve ya Bu. Ini kita menunggu SMP 1 Maluku Barat. Nah, oke, siap Ibu. SMPN 1 Malino. Bentar. Kita coba lihat apakah sudah di-upload. Oke, belum. Kita tunggu. Kita buka yang ini dulu ya. Untuk SMP Nunukan dulu. SMP 2 Nunukan. Kita coba lihat kembali. Kita coba mendaftar kembali sebagai penyelenggara ya Bu. Mungkin belum terkirim kemarin, mungkin karena jaringan atau bagaimana. Kita coba ulang untuk mendaftar SMPN 1. Bukan. Oke. SMPN 2. Daftar sebagai penyelenggara. Waktu saya sampai jam berapa ini Pak? Mohon maaf, izin Pak. Zulaika 123. Ibu Yulaika. Oh, Oke, Yu, ya, Yu. Nah, bukan K, Yulaika. Oh, oke, baik. Ya. Oke. Begitu ya, Bu. SMPN 2. Yulaika.
1, 2, 3 juga passwordnya. Lalu, kita cari dulu. NPSN-nya 30.450. Oke, oh ternyata Bu yang pertama dari SMP Negeri tidak ada muncul untuk di-upload. Jadi mungkin daftarnya kemarin tidak di kelas maya. Itu yang informasi yang didapat. Kenapa kok SMP 2 Nunukan sudah lama tapi belum muncul. Oke. Belum mendaftar di portal kelas mayanya, mendaftarnya tidak di situ. Oke, saya bantu sekarang mendaftarkan kembali. Oke, untuk Malinau Barat sudah ready. 2540 76161. Oke, 0812 540 76161. Oke, daerah tingkat 1 Kalimantan Utara. Kita masukkan kode captcha-nya BEBIT. Oke, captcha tidak valid, kita ulang kembali. Lain K123. Lain K123. Coba kita buka ini ya, SMP Malinau SMPN 1. SMPN 1 Malinau Barat. SMPN SMP Negeri SMPN 1. Malinau. Sebentar, masih loading. SMP Jadi kita tunggu dulu ya. Ini dulu kita kirim. S13 1 ya, S13 EU. Oke. Kita coba bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Wah, masih belum. Kita coba lagi. Nah, 1, 2, 3. Oh, NPSN sudah terdaftar ya. Nah, sudah pernah daftar ini ya, ternyata. Tapi di keterangannya sana kok tidak ada. QDXY. Siapa tahu sudah masuk Ibu. Kita coba daftar sebagai guru dulu ya. Nah, karena ini sudah ditolak. Coba kita ke Malinau terlebih dahulu. Kita refresh dulu. Oke, sebentar ya, Bapak Ibu. Semoga jangan bersahabat. Oke, kita tes dulu SMPN 1 Malinau. Apa sudah muncul? Karena kita sudah dapat kodenya. SMPN 1. Menunjukkan berarti sudah Ibu, nanti kita coba langsung daftar sebagai guru. Kita tes apakah ada muncul atau belum. Karena MPSN-nya udah terpakai gitu.
Nah, sudah muncul ya. SMPN 1 Malinau Barat. Sudah ada. Baik. Kita klik SMPN 1 Malinau Barat. Kita klik SMPN 1 Barat. Oke, kita nunggu loading ya Bapak Ibu. Masih loading. Selamat Pak Sigit. Sekolahnya sudah masuk di kelas Maya. Baik. Sekarang kita akan membuat kelasnya Pak Sigit terlebih dahulu. Oke, Pak Sigit. Ini ya, tadi Sigit 123, namanya Bapak Sigit Purwanto. Untuk sekolah SMPN Malinau Barat. Oke, passwordnya Bapak Sigit Purwanto 123. Bapak Sigit Purwanto 123. Oke, izin dan identitas. Langsung ya, saya pakai jalan. Alamat emailnya Bapak 11 sigitpurwanto@gmail.com. Kontaknya tadi Bapak yang 0852 4778 32 45. Oke. Kita Kalimantan Utara langsung 2N2 AF. Oke, daftar. Bismillah. Semoga berhasil. Nah, ID user tadi ya sudah terpakai. Oke. Bapak Sigit tadi sudah mendaftar, cuma kita tutup karena menunggu approve tadi. Nah, kita edit lagi ID usernya. Kita ubah lagi ID usernya saja. Oke, sebentar. Masih loading. Bapak Fahmudin, jangan ditarik bola dunia saya, nanti saya lempar. Oke. Sebentar, masih loading ya Bapak Ibu. Oke, sekarang sudah bisa diubah. Saya buat 13570. Oke, biar berbeda. Kita buat Sigit 123. Sigit 123. Oke. Malinau Barat, SMPN Malinau Malinau Utara. Oke. Kita buat 0 JUGN. Sudah. Semoga ini tepat. Ya, langsung lagi. Oke, berhasil Pak Sigit. Yes, Pak Sigit sudah punya kelas Maya ya. Nanti dicatat tadi namanya Sigit Purwanto. Nanti kita ketika masuk kelihatan Pak ID usernya. Ini akan muncul, ini dicatat untuk alamat Bapak masuk. Dan passwordnya tadi nama Bapak sendiri dan Sigit dan 123 seperti itu. Ini masih loading. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah berhasil akan muncul simpan. Oke. Sebentar. Untuk nunukan kita coba lagi ya Bu, sebentar lagi kita selesaikan dulu kelas mainnya Pak Sigit. Bu, Ibu Ana, Oh iya, Bu Anita dulu tuh saya pakai ID usernya SMP 2 Nunukan Ibu.
SMP? SMP 2 Nunukan. Oh, nggak pakai N ya? Oke. SMP 2 Nunukan. Baik. Pak Sigit udah berhasil ya? Ini adalah ID usernya Bapak. Jangan lupa Bapak punya password adalah nama sendiri dan juga 123. Oke, saya simpan ya Pak. Saya simpan. Oke, data Ya, terima berhasil. kasih, Bu. Ya, Bapak bisa lihat di dashboard sini. Bapak Ibu di dashboard dibuka dashboardnya, lalu akan muncul tambah kelas. Tambah kelas ini diklik. Tambah kelas ini diklik, maka akan muncul informasi yang harus diisi seperti ini. Mulai dari judul kelas, Bapak, Ibu, Bapak Siti sudah pernah melakukan ini? Belum, Bu. Oke, maka Bapak dikasih kelas, namanya Bapak Sigit, kelas berapa Pak? Kelas 9, 10, 8, 9, 10? Kelas 7. Kelas 7. Kelas 7. Oke, kelas 7. Sigit, kelas 7 gitu ya. Kelas 7. Ini ya. SMPN 1 Malino Barat. Oke, kita bacakan. Tidak usah bingung di apa. Tolong di-remote seperti ya Bu Yurika. Iya, Ibu. Nah, ini scoring di remote aja. Pak Sigit, kira-kira pelajaran apa? Matematika? Bahasa Inggris, Bu. Oh, bahasa Inggris. Oke. Matematika atau bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Kita pilih di sini bahasa Inggris. Ibu jangan dinyalakan dulu. Mas, tolong di mute all. Oke, baik. Nah, di sini bahasa Inggris peminatan ataupun bahasa Inggris aja. Kita lihat, kita pilih di sini ya. Kita coba bahasa Inggris ini. Oke, bahasa Inggris. Dan Bapak Ibu, disinilah letaknya. Jangan sampai kita tanggal mulainya itu sudah mulai tapi siswa belum masuk. Seperti itu. Jadi harus sebelum siswa masuk, ini sebelum dimulai kelas, itu sudah bisa, baru bisa digunakan. Oke, sebentar saya klik di sini. Kita coba mulainya minggu depan tanggal 27 setelah anak-anak masuk semua baru kelas dimulai ya Bapak Ibu. Jangan sampai mulainya hari ini ternyata anak-anak tidak ada. Nah, itu sudah tidak bisa digunakan. Oke? Itu terkadang kita lupa menyampaikan ke Bapak Ibu. Maka dari itu saya sampaikan mulai sekarang, tolong kalau membuat soal ya, buat waktu yang panjang tidak masalah karena nanti biar bisa diakses lebih lama, Bapak Ibu kan mau menilainya juga. Oke, klik 10 November misalnya. Nah, kata kunci. Kata kunci ini harus yang mudah, Bapak Ibu. Tolong dicatat kata kuncinya. Bapak Sigit, kata kuncinya kita buat 1, 2, 3, 4, 5. A besar, B, C, D-nya kecil. Nah. Oke. Sudah saya catat juga. Silakan dicatat. Mari kita simpan. Setelah kita simpan, akan muncul yang namanya memasukkan modul, memasukkan siswanya, seperti itu. Nah, siswa masuk ke kelas maya sama dengan kita kalau menggunakan GCR, biasanya kita memasukkan kode. Nah, ini juga ada kodenya. Nah, ini Bapak Ibu harus kita simpan. Tolong difoto Pak Sigit atau dicatat 10 V kecil S kecil
U kecil 2 EE. Itu adalah kode kelas anak-anak Bapak Ibu yang ingin masuk ke kelasnya Pak Sigit. Nah, oke, tujuan pembelajaran siswa dapat mengenal mengenal kosakata, boleh kayak gini, adverb, atau saran siswa belajar yang rajin di rumah. Sasaran siswa kelas 7. Oke. Nah, ini dimulainya sudah. Nah, nilai tugas akhirnya kita isi 100 ya. Dan KKM-nya kita isi 70 misalnya. Maka lanjut simpan. Data berhasil diupdate. Nah, setelah data berhasil diupdate, akan ada namanya modul. Nah, modul ini Bapak Ibu bisa cari di sumber belajar. Ya, di sumber belajar ada banyak materi di sana. Nah, silahkan klik kegiatan ini, tambah modul. Nah, judul modulnya tentang apa? Mungkin tentang adverb, lalu waktunya adalah 60 menit. Nah, ini pasti begini ya. Kenapa ini sampai begini? Karena kita belum mengklik kotak besar ini. Diklik kotak besarnya sehingga fitur bisa digunakan. Oke, ini untuk memasukkan link YouTube. Oke, jika ada. Ini untuk link Drive. Ini untuk soal yang susah, biasanya matematika, ada simbol-simbol yang tidak bisa ditemukan di dalam kelas maya ini, maka bisa di sniping shoot, ya, di snapshot, di capture, lalu dimasukkan ke dalam soal ini boleh. Nah, Bapak Ibu, saya perkenalkan alat capture yang ada di Windows Bapak Ibu, namanya sniping tool. Cari di pencarian HP atau laptop Bapak Ibu, namanya sniping tool seperti ini. Ini namanya sniping tool. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Oke. Nah, ini fungsinya untuk mengcapture soal yang mungkin susah diketik di sini di kelas maya, maka Bapak Ibu bisa masukkan insert gambar ini, ya. Gambar inilah lewat nanti dimasukkan di sini. Oke, ini untuk modul, kita bisa nanti selesai kita simpan, nanti akan muncul modulnya. Begitu juga soal ujian. Nah, soal ujian kita bisa mengeditnya, waktunya berapa. Ini kita edit, kita cobakan 2 soal, waktu 30 menit, waktu harinya tanggal 6 dimulai. Jangan sampai tanggal 6 karena sekarang anak-anak belum masuk. Maka bisa diperkirakan anak-anak bisa masuk ke kelas maya misalnya 1 minggu. Maka tanggal 13 sudah mulai dan selesainya di tanggal 31 Oktober mungkin. Nah, oke, baru disimpan. Ini sangat menentukan ya. Di sini tanggal ini sangat menentukan. Jadi ketika Bapak Ibu salah tanggal saja, ini tidak akan bisa diotak-atik lagi. Nah, setelah begini Bapak Ibu klik tambah soal. Nah, soal ini lagi-lagi tidak bisa fiturnya. Maka harus klik kolom atau kotak yang besar terlebih dahulu, kemudian kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada. Begitu. Nah, sama dengan penjelasan yang tadi, jika ada gambar atau simbol matematika yang susah diadakan di sini, maka bisa di sniping shoot, di capture, kemudian di insert gambar melalui fitur gambar ini, ya, lalu bisa masuk ke kelas mayanya. Nah, option, tambah option. Option adalah pilihan ABCD. Ini kok sempit ya Bu Anita? Ini karena tidak ada tulisannya. Kalau sudah ada tulisannya seperti ini, dia akan menjawab sendiri ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Nah, ini misalnya A, ya, ini A. Jawabannya masih bukan di A. Kita tambah option lagi. Ini tambah opsi, yaitu B. Nah, di B mungkin jawabannya ada di B, maka angka ini poin jawaban diisi sesuai dengan poin yang Bapak Ibu tentukan. Misalnya satu nomor nilainya 20, ya tulis 20. Berarti ini nilainya yang betul. Nah, kemudian tambah opsi lagi untuk C. Nah, terus seperti ini dilanjutkan, lalu simpan. Seperti itu seterusnya. Lalu sebagai siswa. Nah, mari kita coba masuk, kita daftar. Anak-anak diminta daftar, Bapak Ibu caranya sama seperti tadi kita mendaftar sebagai guru. Nah, anak-anak mendaftar sebagai siswa. Seperti itu. Lalu nanti dia memasukkan kode dan juga kuncinya. Oke. Seperti itu Pak Siki dan Bapak Ibu yang lainnya, semoga jelas ya.
Dan sekarang kita cobakan SMP 2 Nunukan. Kita coba bantu SMP 2 Nunukan. Baik, kita akan keluar dari akunnya Pak Sigit. Oke, kita akan masuk ke akun Ibu Yulaika. Kita daftar lagi, ya. Kita daftar lagi Bu Yulaika. Ibu Yulaika kita akan daftarkan. Ya, Ibu. Ibu. Ibu dimut aja, dimut aja. Ya. Ibu Yulaika. Saya tidak akan memakai yang sudah tadi 2, 3, 4, 5. Nah, tolong dicatat juga Ibu Yulaika. Begini ya. Untuk SMPN 2 Nunukan. Seperti ini. Passwordnya pun masih Yulaika. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Passwordnya Yulaika 1, 2, 3, 4, 5. Nomor identitas mohon izin bebas digunakan, boleh. Alamat saya sampaikan di sini, Nunukan saja. Emailnya yulaika345@gmail.com. Oke, kontaknya tadi 0812 540 76161. Oke, kita coba lihat SMPN 2 Nunukan. SMPN 2 Nunukan. SMPN 2 Nunukan. Kita coba cek. Memang masih loading ya Bapak Ibu, jangan bingung kenapa tidak keluar-keluar. Dia memang mencari ya, masih loading, sehingga memang agak sedikit membutuhkan waktu. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, belum terapprove ya Ibu. Oke, nanti saya bantu ngupload kan ya Bu. Tapi sebenarnya ini sudah ada ininya, apa NPSN-nya seharusnya. Tadi sudah di-upload katanya sudah. Kok nggak keluar ya? Sebentar saya mungkin SMP negeri bisa jadi. Atau SMP saja. Coba kita ketik menemukan saja ya. Ada sebentar. Oke, untuk lanjutannya nomor handphone Ibu sudah saya simpan. Nanti akan saya upayakan lebih lanjut ya Ibu Yulaika. Baik, Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah dan guru tim TPMPS dari Malinau dan Nunukan jenjang SMP. Saya sekiankan dulu materi saya dari pengenalan kelas maya untuk pembelajaran. Saya harap semua bisa bermanfaat dan bisa di-sharingkan ke Dewan Guru di sana bahwa tidak susah kok menggunakan kelas maya. Tinggal menghubungi saja, sudah menyimpan nomor saya ya, nanti kita bantu di belakang untuk mengupload nama-nama sekolah yang belum terdaftar di kelas maya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, mohon maaf lambat waktunya, terlewat 10 menit ya, atau 15 menit. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Pak Host, Pak Rustan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.